dinyatakan ketuhanan yang Maha Esa, sidang pengadilan rakyat terbuka dalam perkara nomor 1 PNG HKNT EKYT 2020 antara rakyat sebagai penggugat melawan Presiden Republik Indonesia sebagai tergugat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Dan kami menekankan bahwasanya nyatakan tergugat Presiden Republik Indonesia bersalah dan meminta semuanya agar Presiden Republik Indonesia kembali kepada rakyat. Dengan ini kita putuskan putusan persidangan Hakim Anggota 1, Hakim Anggota 2 dan juga Hakim Ketua Majelis. Dengan ini menyatakan bahwasanya Presiden Republik Indonesia bersalah dan meminta sebetulnya agar Presiden Republik Indonesia kembali kepada rakyat. Kami tanyakan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang akan mewakilkan dari pihak pemerintah pada sidang rakyat sore hari ini. Pak Jokowi. Pak Jokowi kesini dong. Ayo. Baik, pada hakim ketua dipersilakan untuk mulai sidang. Sebenarnya untuk yang terdakwa bisa silakan ke tengah barisan sini. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sidang pengadilan rakyat terbuka dalam perkara nomor 1 PNG HKNT EKYT 2020 antara rakyat sebagai penggugat melawan Presiden Republik Indonesia sebagai tergugat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Berdasarkan agenda sidang lalu, pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2020, agenda sidang kali ini adalah pembacaan putusan. Sebelum pembacaan dilakukan, saya memohon kepada pengunjung dimohon untuk tenang dan tidak mengeluarkan suara ataupun sepatah dua kata saat pembacaan putusan berlangsung. Kemudian kami beritahukan juga kepada penggugat dan juga tergugat bahwa karena putusan itu terlalu banyak, apabila penggugat dan tergugat setuju dan tidak berkeberatan, keterangan saksi dan ahli tidak bisa kita bacakan, namun kita bacakan namun namanya saja. Maka kepada tergugat dan penggugat, kami mohon mendengarkan keputusan yang akan dibacakan pada agenda sidang kali ini. Dan apabila penggugat dan tergugat tidak puas dan menerima pada putusan majelis hakim, boleh mengajukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang. Putusan nomor 1 PNG HKNT EKYT 2020, pengadilan rakyat terbuka yang memeriksa dan mengadili perkara pengkhianatan rakyat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara gugatan dengan nama penggugat rakyat Indonesia melawan tergugat dengan nama Presiden Republik Indonesia. Berkas perkara dan surat-surat perkara lainnya setelah mendengar keterangan tergugat, setelah mendengarkan keterangan tergugat, setelah mendengarkan keterangan saksi, setelah mendengar keterangan ahli, setelah membaca surat berupa naskah Undang-Undang KPK, setelah membaca naskah Undang-Undang Minerba, setelah mendengar naskah Undang-Undang Cipta Kerja, setelah membaca surat gugatan penggugat yang telah dibacakan pada 8 Oktober 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim sidang rakyat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan tergugat alias Presiden Republik Indonesia bersalah akibat kebijakannya mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja dengan memprioritaskan investor daripada rakyat, yang dimana akibat undang-undang tersebut sangat menyengsarakan rakyat, lebih spesifiknya menyengsarakan masyarakat prakerja, menyengsarakan masyarakat adat, dan juga merusak lingkungan. Yang kedua, menyatakan tergugat alias Presiden Republik Indonesia bersalah akibat mengesahkan undang-undang yang di dalamnya terdapat pasal-pasal selundupan
Yang ketiga, menyatakan tergugat alias Presiden Republik Indonesia bersalah akibat kebijakannya yang mengesahkan Undang-Undang Minerba yang mana undang-undang tersebut hanyalah menguntungkan pihak-pihak tertentu, terutama pemilik-pemilik tambang, yang mana sebagian besar orang-orang yang berada dalam kehidupan tergugat merupakan pemilik perusahaan tambang. Kemudian dampak buruk yang diterima oleh masyarakat ialah tergusurnya kembali hak-hak masyarakat adat, kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang yang berlebihan. Yang keempat, menyatakan tergugat alias Presiden Republik Indonesia bersalah akibat kurangnya dalam melakukan pengusutan terhadap pelaku pelanggaran HAM, yang mana hal tersebut merupakan bagian dari janji tergugat dahulu saat bersama rakyat. Yang kelima, menyatakan tergugat bersalah Presiden Republik Indonesia bersalah akibat pembungkaman terhadap pihak-pihak yang mengkritik tergugat dan mengkriminalisasi aktivis-aktivis, yang mana hal tersebut sangatlah bertentangan dengan demokrasi. Setelah membaca eksepsi telah dibacakan tergugat sebelumnya, yang dalam pokoknya pertama, menyatakan tergugat telah keliru menganggap Undang-Undang Cipta Kerja menyengsarakan rakyat, lebih spesifiknya menyengsarakan masyarakat prakerja, menyengsarakan masyarakat adat, merusak lingkungan, dan juga padahal undang-undang tersebut justru yang akan mesejahterakan rakyat dengan membuka lapangan kerja. Yang kedua, menyatakan penggugat keliru dengan menganggap Undang-Undang Minerba menggusur hak masyarakat adat. Yang ketiga, menyatakan penggugat telah keliru dikarenakan proses pengusutan terhadap pelaku pelanggaran HAM masih terus berlanjut. Yang keempat, menyatakan penggugat telah keliru atas semua gugatannya. Yang kelima, menyatakan tergugat akan melakukan gugatan balik akibat dalil-dalil yang dibacakan penggugat telah mencemarkan nama baik tergugat dan masuk dalam kategori hoax. Yang keenam, menyatakan bahwa apabila tergugat alias pemerintah alias Presiden Republik Indonesia telah menyatakan suatu kebenaran, sudah bisa dipastikan pernyataan tersebut adalah benar, dan atau apabila tergugat alias pemerintah alias Presiden Republik Indonesia telah menyatakan hoax ya hoax. Yang ketujuh, menyatakan percayalah kepada kami bahwa kita berkomitmen untuk bangsa dan negara, menegakkan profesional, dan dalam negara itu saya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menimbang bahwasanya atas dasar pertimbangan dalil-dalil yang telah dibacakan sebelumnya dan bukti-bukti keterangan baik dari penggugat dan juga tergugat maupun ahli, demi keadilan dalam berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Majelis Hakim Pengadilan Rakyat yang memeriksa dan mengadili dalam pokok perkara nomor 1 PNG HKNT LKYT 2020 dengan rakyat yang berposisi sebagai penggugat dan Presiden Republik Indonesia sebagai tergugat memutuskan dalam perkara eksepsi 1 PNG HKNT LKYT 2020 dengan rakyat yang berposisi sebagai penggugat dan Presiden Republik Indonesia sebagai tergugat memutuskan dalam perkara eksepsi, menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya dalam pokok perkara, menerima gugatan penggugat sepenuhnya, dan menyatakan tergugat Presiden Republik Indonesia bersalah dan meminta seutuhnya agar Presiden Republik Indonesia kembali kepada rakyat. Dan kami putuskan surat putusan nomor 1 garing PNG HKNT garing RKYT garing 2020 menggugat tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut. 1. Objek gugatan kebijakan pemerintah Republik Indonesia berupa 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. 3. Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober tahun 2020. 2. Dasar diajukannya gugatan. 1. Bahwa berdasarkan alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan pemerintah negara Indonesia harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. 2. Bahwa penggugat adalah rakyat Indonesia. 3. Bahwa dengan dikeluarnya kebijakan pemerintah telah berakibat kesejahteraan para penggugat dirugikan. Dengan bukti telah terjadinya demonstrasi di setiap wilayah negara Indonesia. 3.
alasan-alasan diajukan gugatan. Adapun alasan-alasan penggugat adalah sebagai berikut. 1. Bahwa dikarenakannya tergugat melakukan pengesahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Dasar Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengakibatkan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pasif, yang mengakibatkan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi menjadi lemah dan merugikan keuangan negara, yang mana uang tersebut ialah merupakan uang rakyat pada dasarnya. 2. Bahwa dikarenakannya tergugat melakukan pengesahan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Yang ketiga, dan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. 4. Bahwa kebijakan pemerintah telah melanggar konstitusi, tepatnya dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28A sampai pasal 28C tentang hak asasi manusia, pasal 33 dan 34 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial Undang-Undang Dasar. Dalam pokok perkara, berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut di atas, dengan ini menggugat memohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan tindakan tergugat mengeluarkan kebijakan pemerintah adalah perbuatan melanggar konstitusi dan melampaui kewenangan yang bersifat melalui hukum. 3. Memerintahkan tergugat untuk mencabut kebijakan pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan. 4. Memerintahkan presiden kembali kepada rakyat. Dalam hal ini, kita sudah mengadakan alat bukti yang akan disampaikan. Bahwasanya alat bukti untuk dalil-dalil gugatan, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa draft RUU Cipta Kerja, di mana rinciannya ada sebagai berikut. 1. Catatan formil dalam pembuatan. 2. Substansi undang-undang yang tidak mementingkan rakyat dan dalam halnya mementingkan investasi. Menimbang bahwa di samping surat-surat bukti tersebut, para penggugat mengajukan saksi, yaitu pertama adalah rakyat Indonesia, yang kedua adalah mahasiswa seluruh Indonesia. Kedua saksi pada persidangan setelah disumpah menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut. Dengan ini, kami mengadili yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menolak eksepsi tergugat seluruhnya. Yang ketiga, menyatakan kebijakan pemerintah tidak perlu terhadap kesejahteraan rakyat. Yang keempat, memerintahkan tergugat untuk mencabut kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan peraturan berganti undang-undang. Yang kelima, memerintahkan tergugat untuk kembali kepada rakyat. Dengan ini, demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Rakyat Indonesia pada hari Rabu tanggal 28 November 2020 oleh kami, Emi selaku Hakim Ketua Majelis 1, ada Afif dan Irwan selaku Hakim Kedua, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan nama diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 November 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hakim selaku panitia sebagai pengganti Pengadilan Rakyat Indonesia dan dihadiri oleh rakyat Indonesia. Dan kami menekankan bahwasanya nyatakan tergugat Presiden Republik Indonesia bersalah dan meminta setelahnya agar Presiden Republik Indonesia kembali kepada rakyat. Dengan ini kita putuskan putusan persidangan Hakim Anggota 1, Hakim Anggota 2 dan juga Hakim Ketua Majelis. Dengan ini menyatakan bahwasanya Presiden Republik Indonesia bersalah dan meminta sebetulnya agar Presiden Republik Indonesia kembali kepada rakyat.